kita dari step kedua langsung lompat step kelima, ya nggak bakalan bisa. Tuh. Seperti video ini kalau sampean skip, wah sampean kehilangan momen pokoknya, rugi sampean. Itu alamatnya. Saya sertakan link di deskripsi. Saya kasih alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur dan teman-teman. Jadi rencananya hari ini saya mau ke tempatnya Mas Hendri Eko ya, atau Mas Bram. Saya mau beli pancing rencananya, sambil ngevlog ke tempat beliau. Oke, bagaimana keseruannya? Tonton terus. Oke Mas Lur, sekarang saya sudah sampai di rumahnya Mas Bram atau Mas Hendri Eko di Panjen, Malang, Jawa Timur. Oke, kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kabarnya? Alhamdulillah saya nggak awal Mas. Oh iya, monggo. Ini Om Bram. Saya Alex Sugandi dari channel Senar Goyang. Nah, ingin sharing lah, sharing ilmu tentang YouTube mancing pemula. Terus Nama channelnya Senar Goyang ya. oh iya Mas Alex Sugandi. Iya. Ya, saya yang biasanya dipanggil Om Bram dari channel Mancing Belut ya. Channelnya saya namanya channel Hendri Eko. Ya, salam kenal ketemu di sini. Alhamdulillah. Ya. Terus gini Mas, saya ingin menanyakan tentang cara membangun channel Mas agar terus bisa berjalan. Mungkin Mas Bram bisa membantu menjawab. Untuk membangun channel baru ya, Oke. saya bisa menjawab menurut pengalaman saya pribadi. Jadi seperti ini, kalau kita mau membangun channel baru, kita harus tahu passion kita dulu. Satu, kita mau jalan di mana. Kalau saya mulai dari kecil hobi mancing belut, berarti keahlian saya di mancing belut ya bidang atau niche itu yang saya incar. Kalau sampean mau mancing ikan ya silakan, tapi kita usahakan pemirsa ya, jangan sampai channel kita itu channel gado-gado atau campur-campur. Itu satu, itu syarat wajib. Jangan sampai kita channel gado-gado, karena kita bukan siapa-siapa. Kalau kita artis, Nah itu, kalau kita berangkat dari public figure, artis, kita mau channel apapun, pembahasan apapun, kita bakal ditunggu oleh penonton. artis tidur aja dibayar. Nah, tidur aja dibayar, makan itu pasti ditungguin sama orang. Tapi kalau kita, karena kita orang biasa, kita juga harus punya keahlian khusus yang kita tonjolkan. Contoh, ya biasa dan hobi mancing belut. Channel saya khusus mancing belut. Nah, di channel saya itu, ini sebagai contoh Mas ya, di channel saya itu saya ulas bagaimana cara mancing belut, bagaimana cara mencari lubang, tutorial cara membuat kail, segala macam lengkap di channel saya. Nah itu bisa diterapkan oleh semua channel. Keahliannya apa, terus spesifikannya di mana. Jangan sampai untuk menampilkan yang gado-gado atau campur-campur. Ini teman-teman perlu diingat ya, channelnya harus satu tujuannya, jangan dicampur-campur. Ya kalau bisa seperti itu. Kecuali kalau memang pengen sudah jalan, baru seperti saya sudah jalan, nah pengen buat channel lagi dengan seandainya kuliner, saya buat channel lagi. Jangan sampai saya masukkan ke channel saya yang lama. Mending seperti itu. Jadi pelanggan kita, subscriber kita itu memang benar-benar menunggu tayangan kita. Ini ada lagi Om Bram, pasti semua YouTuber pemula pasti
yang di pertanyaan benarnya itu pasti ini, bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat itu Mas Bram? Monggo jenengan bisa sharing. Ini menurut pengalaman saya ya. Pengalaman saya kalau untuk menembus subscriber itu sebaiknya kita lakukan atau kita cari subscribe itu secara alami. Maksudnya seperti ini. Kan banyak sekarang yang sistem sub for sub. Ayo bos, saling dukung, ayo saling channel, kita saling subscribe. Itu jangan. Kita cari subscriber itu yang alami. Maksudnya alami, orang yang tertarik dengan tayangan kita. Caranya kita buat video yang bermanfaat, kita buat video yang menarik, semenarik mungkin, terus kita perbanyak share di media sosial. Kita mau punya Facebook, mau punya Twitter, mau punya Instagram, atau kita masuk ke komunitas-komunitas yang yang seminat dengan kita. Kayak semuanya saya punya komunitas MBMR, Mancing Belut Malang Raya. Di situ saya share. Orang Facebook Mas ya? Ya, di Facebook ada MBMR, Mancing Belut Malang Raya. Untuk kita mencari subscribe ya, mencari orang yang mau berlangganan dengan video kita, sebaiknya ya kita menampilkan video itu yang banyak diambil manfaatnya. Contoh, ini dulu saya subscribe paling cepat itu karena saya menampilkan bagaimana cara mencari lubang belut dan cara membuat pancing belut. Pasti dicari tuh Mas. Pasti. Nah, untuk video tutorial yang bermanfaat, orang kan mau subscribe ke channel kita karena ada sesuatu yang diambil. Kalau memang kita mau gila, segila mungkin. Kalau pengen video yang bermanfaat, ya yang bermanfaat mungkin. Jangan nanggung. Itu. Teman-teman, seperti itu ya tadi cara mendapatkan 1000 subscriber yang baik dan benar menurut pengalaman Om Bram. Dan tadi Om Bram juga bilang bahayanya sub for sub itu. Efeknya itu apa Mas? Jadi gini, kalau untuk sub for sub kita kan saling dukung, saling channel, saling support untuk sesama channel baru. Nah, kalau menurut pengalaman saya, sub for sub itu nggak ada gunanya. Karena orang yang subscribe itu adalah orang yang menunggu tayangan kita, orang yang menunggu video kita. Untuk bahayanya sendiri ya, kalau untuk masalah untuk nanti monetisasi atau masalah peninjauan ya, untuk mau monet ya, YouTube itu nggak bodoh. YouTube itu nggak bakalan meloloskan orang yang sub for sub, karena di database juga sudah terlihat kita berapa subscribe-nya, terus kita berapa subscribe ke channel orang lain. Nah, untuk perbandingan kalau subscribe kita segini terus kita nyubscribe channel orang, itu bakalan ketahuan, juga nggak bakalan lolos. Dan juga kalau memang channel kita lolos, kita juga nggak bakalan video kita ada yang nonton. Karena apa? Mereka semua punya channel sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk channel saya, karena saya cari yang alami, alhamdulillah, walaupun nggak serame punya artis, tapi ya jalan terus. Nah, itu kita nanti bakalan kecewa dengan subscribe sebanyak ini kok yang nonton sepi banget. Itu jadi pertanyaan. Nah, itu karena sub for sub. Mas Lur, tadi sudah dijelaskan sama Om Bram tentang bahayanya sub for sub. Jadi jangan sekali-kali mencobanya, karena itu menurut pengalaman Mas Bram sendiri loh ya. Terus lanjut Mas ke pertanyaan berikutnya, bagaimana Mas cara mendapatkan 4000 jam tayang dengan cepat? Ini menurut pengalaman saya di subscriber kira-kira 350 itu jam tayang saya sudah tembus bahkan 6000 jam tayang. Itu menurut saya memang cepet banget, karena biasanya orang itu sulit mencari jam tayang, tapi untuk subscriber itu mudah. Nah, kalau saya dulu, saya subscriber itu 350, jam tayang itu sudah kurang lebih 6000 jam tayang. Itu satu rahasianya, karena saya menampilkan tutorial. Orang kalau menampilkan tutorial itu bakalan ditelan mentah-mentah. Kalau kita sekali ngekip atau kita geser ke menit ini,
itu bakalan miss untuk informasi yang disampaikan. Apalagi untuk informasi yang banyak dicari. Dulu saya menampilkan cara membuat pancing belut. Kalau seandainya itu di skip, otomatis kan juga nggak sinkron hasil. Nah, pasti bakal di skip lah. Iya. Nah makanya untuk salah satu kiat untuk kita tembus cepat, tembus 4.000 jam tayang, itu kita buat video yang bermanfaat. Contohnya salah satunya yaitu tutorial. Kalau memang untuk hiburan, ya semenarik mungkin. Makanya dari awal saya juga ngomong jangan nanggung. Kalau memang bikin video yang hiburan, kalau pengen gila, segila mungkin. Kalau untuk informasi, tutorial yang jelas, sedetail mungkin. Nah, itu. Jadi teman-teman, untuk mencapai 4.000 jam tayang, itu kita harus membuat video yang kreatif, bermanfaat, dan contohnya tadi sudah disebutkan sama Mas Bram, yaitu video tutorial. Ya emang benar sih, kalau video tutorial itu kalau kita skip, pasti kita ya kehilangan momen. Iya, kehilangan. Caranya juga kadang juga nggak nyambung, kok ini gini, kok taunya gini, karena memang kita nggak runut. Kita kan step by step, satu per satu. Misalnya kita dari step kedua langsung lompat step kelima, ya nggak bakalan bisa. Tuh. Seperti video ini, kalau sampean skip, wah sampean kehilangan momen ya, rugi sampean. Oke, lanjut Mas Ram. Nah, kan di salah satu video sampean itu ada yang meledak itu yang mancing di sawah itu Mas. Oh, iya. Sampai 1 juta penonton itu. 1 juta, sekitar 1.200.000 lah. Kalau Mas Bram karena memberi triknya. Jadi gini ya, karena YouTube itu juga misterius. Kadang video itu udah kita konsep, udah kita tata serapi mungkin, udah kita edit sebagus mungkin, terus juga hasil memang benar-benar di atas rata-rata. Tapi video itu nggak meledak, video itu sepi. Nah, kadang kita buat itu dengan waktu yang mepet, kita nggak ada konsep, yang penting jalan. Tapi tahu-tahu video saya itu mancing di sawah, dapat belut sekelingking serokok itu 5 ekor. Itu durasi mancing saya cuma setengah jam karena waktu mepet sudah mau maghrib, tapi video saya meledak. Itu juga. Cuma saya untuk evaluasi itu cuma satu, kemungkinan itu saya menang dari SEO ya, kata kunci dan thumbnail. Nah, ini untuk pesan ke semua teman-teman, untuk YouTuber pemula, kita penuhi judul, deskripsi, kita penuhi dengan kata kunci yang memang benar-benar relevan dengan video kita. Contoh, punya saya bidangnya mancing belut, di judul saya kasih mancing belut, di deskripsi sama, di tag juga sama, dengan kita sambung dengan kata yang lain. Nah, terus kita buat thumbnail semenarik mungkin Mas. Untuk thumbnail itu kita usahakan dibuat sebagus mungkin. Karena apa? Thumbnail itu adalah jendela orang untuk melihat video kita. Video itu menarik atau enggak, orang itu taunya kalau sudah ngeklik. Karena di dalam, thumbnail itu bungkus, merek, ya kan? Kado bungkusnya. Kalau bungkusnya bagus, orang itu bakalan ngeklik. Ini apa sih kok cakep banget? Kan pasti gitu. Untuk video yang meledak itu memang satu yang saya bagikan, kita bikin thumbnail untuk bungkus itu semenarik mungkin. Aduh. Dan satu lagi Mas ya, kalau sama lihat di video saya ya, pasti saya kasih cuplikan adegan yang menarik di 11 detik pertama. Paham nggak apa yang saya paham Mas? Karena apa? Kalau seandainya sampean mutar YouTube, apalagi kita masuk ke jaringan wifi, walaupun kita nggak mencet, itu video bakalan muter sendiri. Nah, dengan kita menampilkan momen-momen atau kejadian yang menarik, orang itu bakalan ngeklik. Ini apa sih kok cakep banget? Dengan didukung dengan thumbnail yang bagus, terus
kadang juga judul yang menggelitik atau mengandung sedikit clickbait, terus adegan juga yang menarik, itu orang bakalan pengen tahu. Nah, itu mungkin rahasianya yang bisa saya bagi. Tapi juga nggak semua video itu bisa meledak, itu juga tergantung dari faktor rezeki. Ya itu. Nah, kita cuma bisa berusaha. Jangan lupa berdoa. Nah, iya. Mas Lur, hobi. Pokoknya intinya kalau ingin videonya meledak seperti apa yang dikatakan Mas Bram tadi, thumbnail harus menarik, terus durasi jangan terlalu panjang. Kalau bisa durasi, kita biasakan durasi itu 10 menit. Durasinya kalau Rata-rata, bisa iya, rata-rata video saya 10 menit ke atas, nggak tahu itu lebih 2 detik, 4 detik. Jarang video saya yang di bawah 10 menit. Karena apa? Kalau di 10 menit ke atas kita bisa ngatur tata letak iklan. Oke. Karena yang membayar kita itu iklan gitu. Dan jangan lupa dikasih video klip momen-momen yang menarik di awal-awal video itu. Ini menurut pengalaman Mas Bram sendiri Ya. Bukan hanya omong kosong, ini real dari Mas Bram sendiri. Silahkan kalau memang penasaran, silahkan cek channel saya, channel Hendri Eko. Di sana banyak ya. Mungkin kalau untuk hasil Mas ya, kalau hasil saya mancing belut mungkin nggak ada apa-apanya dan kalah dengan daerah lain, khususnya Kalimantan, Sumatera, Papua, bahkan untuk daerah Jawa Barat. Tapi kalau untuk masalah video, bagaimana penyajiannya, terus apa yang saya lakukan dalam video itu, saya juga nggak mau kalah. Kalau masalah hasil memang lain tempat, beda. Mas Lur, itu tadi sesi wawancara tentang bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber, bagaimana cara membangun channel YouTube, bagaimana cara cepat mendapatkan 4.000 jam tayang, dan bagaimana cara agar video kita itu meledak. Semua tadi sudah diulas tuntas sama Mas Bram sendiri, dan menurut pengalaman Mas Bram sendiri. Dan ini kebetulan Mas Bram ini lagi bikin pancing ini, saya merepotkan ini. Bikin pancing pesanan dari beli pancing pesanan ini. Ya. Banyak yang pesan nih Mas ya. Alhamdulillah saya jual pancing sudah 3 tahun dan kira-kira 1.500 lebih, hampir 2.000 pancing yang sudah saya jual. Teman-teman dengar sendiri 3 tahun. Ini berarti sudah gak diragukan lagi kualitasnya. Nomor resinya ini ya, banyak banget ini. Ini nomor resinya. Dan ini dari pembeli juga, ini list pesanan, ada yang dari Bandung, Tangerang, Kediri, Nganjuk, Sumbawa. Kualitasnya itu nggak diragukan lagi pokoknya. Bahannya. Terus untuk teman-teman Blood Hunter yang mau pesan pancing, nanti nomor telepon Obram saya taruh di deskripsi. Ya, silakan WA di 0812 3506 0887. Itu nomor WA saya, nanti ditulis di sini. Dan untuk teman-teman lagi yang hobi mancing, apalagi yang hobi ngurek ya khususnya, jangan lupa kunjungi channelnya Obram. Channelnya itu namanya Hendri Eko. Itu banyak sekali ya tentang cara mancing belut yang benar, terus cara tutorial cara membuat pancing belut, cara mancing belut, cara mencari lubang belut, ciri-ciri lubang belut, terus cara membuat kail, cara mengikat senar yang kuat dan rapi, semua sudah saya sajikan dan lengkap lah pokoknya. Ya. Langsung kunjungi. Nanti saya kasih apa itu alamatnya. Nanti saya sertakan link di deskripsi. Saya kasih alamatnya. Sertakan link channelnya Om Bram di kolom deskripsi video ini. Oke, jangan lupa subscribe pastinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam Blood Hunter. Salam satu hobi.